Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya, Wora Sayekti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai dari SMA Negeri 1 Masama, kembali memaparkan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik dengan teknik coaching. Kali ini saya akan menampilkan sesi pasca observasi. Untuk video pra-observasi dan observasi, silahkan simak video sebelumnya yang sudah saya upload di platform Merdeka Mengajar. Mari kita mulai. Seperti biasanya, saya perkenalkan Bapak Fasilitator hebat kami, Bapak Calvin Sandabunga, dan pengajar praktik kami, Ibu Ida Maya Dewi Merta. Tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Supervisi akademik merupakan bagian penting dari keseluruhan proses kinerja guru, karena hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan menjadi dasar bagi pengembangan guru profesional yang berkelanjutan. Tahapan supervisi akademik dengan teknik coaching adalah yang pertama tahap pra-observasi, yaitu membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan. Kemudian tahap observasi, yaitu aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah tahap pasca observasi, yaitu pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching yang berupa refleksi dan kalibrasi. Untuk tahapan yang pertama adalah tahapan pra-observasi. Pada kegiatan ini yang dilakukan adalah yang pertama, menciptakan suasana akrab dengan guru. Kedua, membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan. Yang ketiga adalah menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan. Pada praktek tahap pra-observasi, guru yang diobservasi adalah Ibu Sujarti Sengang, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru matematika. Kelas yang hendak menjadi objek observasi adalah kelas 12 IPA 2. Materi yang akan disampaikan adalah materi tentang permutasi. Inilah lembar percakapan pra-observasi. Dari percakapan yang saya lakukan dengan Koci, didapatkan poin-poin sebagai berikut. Untuk tujuan pembelajaran yang akan diajarkan adalah setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, siswa diharapkan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan permutasi. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai adalah yang pertama tentang keaktifan siswa. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran diskusi. Kemudian yang ketiga tentang pengelolaan kelas, dan keempat adalah tentang pembelajaran sosial emosional. Strategi yang dipersiapkan adalah yang pertama membentuk kelompok yang heterogen. Yang kedua, metode diskusi informasi. Dan yang ketiga adalah penggunaan media LKPD. Catatan khusus supervisor adalah yang pertama, guru telah mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, guru telah merencanakan strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensinya.
Tahap selanjutnya adalah tahap observasi. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah mengamati proses pembelajaran secara sistematis dan objektif, di mana supervisor mengamati guru mengajar sebagaimana yang dituangkan dalam RPP. Ini adalah dokumen dari kegiatan observasi. Pada kegiatan ini, saya sebagai observer mengamati seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dari pembukaan, inti, dan penutup. Inilah catatan lembar observasi yang saya lakukan. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di dalam kelas, maka saya membuat beberapa catatan di lembar observasi yang saya lakukan. Yang pertama, pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Hanya saja siswa belum diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok lain. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran dengan diskusi informasi sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran berupa LKPD juga sudah berjalan dengan baik. Yang keempat, pembentukan kelompok yang heterogen sudah berjalan dengan baik. Catatan tambahan, secara keseluruhan proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Semua langkah-langkah pembelajaran sudah nampak dari pendahuluan, inti, dan penutup. Namun ada yang masih kurang, yaitu guru lupa menyampaikan tujuan pembelajaran secara verbal dan hanya dituliskan di papan tulis. Tahap yang terakhir adalah tahapan pasca observasi. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah memberikan umpan balik atau refleksi setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Hasil observasi harus dianalisis terlebih dahulu sebelum memberikan umpan balik. Inilah percakapan pasca observasi. Sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kemarin saya sudah diizinkan masuk di kelasnya Ibu untuk melakukan tahapan observasi. Ya. Jadi yang saya lihat itu sudah sangat luar biasa. Pada proses pembelajaran yang kemarin dari tahapan per tahapan sudah dilakukan dengan baik dan anak-anak sangat antusias dalam belajar. Tapi ini kita boleh melanjutkan diskusi kita, Bu, ya. Setelah kita melakukan kemarin pra-observasi, kemudian observasi, maka saya sekarang meminta waktunya Ibu kembali untuk berbincang-bincang dengan saya, mendiskusikan tentang observasi yang kemarin. Ibu siap? Oke. Jadi perasaannya Ibu bagaimana ketika diobservasi, kemudian setelah diobservasi? Perasaan saya puas, satu kepuasan tersendiri ya. Apa yang membuat puas? Karena saya sudah melakukan pembelajaran di kelas mereka dengan artinya mereka sudah bisa menangkap dan bisa menerima materi yang saya berikan. Jadi pembelajaran kemarin anak-anak sudah menangkap materi yang Ibu berikan, ya. Jadi menurut Ibu dari tahapan ke tahapan itu sudah dilakukan sesuai dengan RPP, ya? Ya, sudah mulai dari tahap
pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Saya rasa sudah semua saya dari tahapan pembukaan dan penutup sudah dilakukan dengan bagus ya. Ya, jadi memang saya menurut penglihatan saya juga Ibu sudah melakukannya dengan baik. Menurut Ibu, ketika pembelajaran kemarin, apa hal-hal yang baik yang sudah nampak, yang sudah Ibu sudah bisa nampakkan, atau kompetensi apa yang sudah nampak dari Ibu? Kayaknya sudah lebih dari 75% kegiatan yang saya lakukan itu sudah rata-rata bisa mengerjakan soal yang sudah saya buat. Jadi dilihat dari ketercapaian kompetensi siswa bahwa anak-anak itu sudah 75% bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi untuk penguasaan materi dan penguasaan kelas berarti sudah ya. Kemudian kalau 75% mereka sudah bisa menjawab apa yang Ibu berikan, kemudian Ibu merasa bahwa anak-anak itu sudah tercapai, yang kompetensinya sudah tercapai. Kemudian bagaimana dengan yang 25 ini? Yang 25% ini bisa belajar lewat temannya. Kan kita kemarin buat kelompok. Iya. Jadi satu kelompok itu kan bervariasi. Ada yang kemampuan diajar. Iya. Jadi melalui kelompok itu mereka bisa saling memberitahu sama pembelajaran Ya, seperti tutor ya. Jadi dari pembentukan kelompok kemarin Ibu maksudkan supaya anak-anak yang kurang mengetahui materi pembelajaran bisa ditularkan dari anak-anak yang lebih mampu. Jadi ada kegiatan tutor sembahyang. Jadi anak-anak menerima pelajaran itu bukan dari ibu saja, tetapi dari teman-temannya. Iya. Dengan tutor sembahyang. Kecuali ketika mereka belajar sama temannya masih belum bisa, baru saya menjelaskan atau menjelaskan artinya kurang. Berarti nanti ketika anak ini bertanya dengan temannya kemudian tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, nanti ibu yang memberikan penguatan gitu ya, penguatan kembali, memberikan penjelasan kembali sehingga tidak terjadi salah konsep ya. Kemudian adakah kendala yang ibu temui selama pembelajaran kemarin? Sudah pasti ada. Ya. Terutama di waktu. Sementara materi itu kan harus membutuhkan latihan harus banyak supaya mahir. Jadi saya tidak bisa memberikan soal yang bervariasi di saat di kelas itu karena waktunya terbatas. Jadi saya memberikan soal supaya semua bisa, semua saya bisa. Maksud saya kan saya akan memberikan soal-soal yang bervariasi, tetapi karena di dalam kelas itu saya tidak bisa. Waktu terbatas, makanya saya memberikan soal itu dalam bentuk PR. Karena waktunya terbatas di kelas untuk memberikan soal yang bervariasi tentu saja tidak bisa ya. Jadi atasi dengan memberikan PR jadi dikerjakan di rumah gitu ya. Nanti setelah mengerjakan PR mungkin kalau ada kendala atau apa mungkin bisa akan dibahas lagi setelah jadi anak-anak diberikan tugas
di rumah gitu ya, untuk soal-soal yang lebih bervariasi. Eh, Kemudian ketika ibu membuat, kemarin dibikin kelompok ya, Ya. jadi Kelompok itu terdiri dari 4 orang. iya, dalam satu kelompok ada 4 orang. Kemudian ketika anak-anak bekerja secara berkelompok, pembelajaran sosial emosional yang sudah nampak tuh dari Sudah. penglihatannya. Iya. Dan dia sangat menghargai pendapat temannya. Iya. Kemudian mereka sangat juga bisa bekerja sama dengan baik dalam satu Iya, jadi mereka saling menghargai sesama pendapat temannya, kemudian bisa bekerja sama. bekerja sama dengan baik. Jadi untuk jiwa gotong royongnya, toleransinya sudah dapat disebut ya. Kemudian setelah pembelajaran tadi kan sudah cukup baik, rencana ke depannya supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi. Kemarin kan sudah menarik tuh ya, tapi kan kita sebagai guru kan tidak bisa berpatokan pada pembelajaran hari ini. Ada rencana-rencana ibu kah yang supaya pembelajaran yang akan datang lebih menarik lagi? Untuk pembelajaran berikutnya, saya akan memberikan atau akan memilih metode sesuai dengan materi yang saya berikan. Itu sudah pasti. Iya. Kemudian yang kedua, saya akan memilih metode Oh iya. dan saya sering melakukan kegiatan di dalam kelas yaitu bercerita ya, supaya anak itu terbiasa. Ini kan eksak. Iya. Jadi di sela-sela mereka mengerjakan soal supaya tidak bosan, saya biasa bercerita tapi bercerita yang tidak keluar dari materi. Iya. Jadi mereka tidak Iya. bosan. Jadi rencana ibu ke depan kan memilih metode yang tepat dengan materi pembelajarannya ibu. Kemudian memilih metode-metode dengan permainan supaya anak-anak tidak bosan gitu ya. Karena matematika kan kita tahu sendiri bahwa stigmanya anak-anak matematika itu kan pembelajaran yang sangat berat gitu ya. Kemudian yang ketiga, ibu bercerita ya, maksudnya di sela-sela pembelajaran ada cerita, tetapi yang tidak keluar dari konteks materi pembelajaran. Supaya agak santai. Iya, supaya anak-anak happy dan santai, tidak terintimidasi, Iya, tidak tidak tertekan, bosan. tidak bosan. Oke. Ketika ibu misalnya ini kan, yang selama ini kan tidak ada kendala bagi ibu. Ketika suatu saat ibu mengajar kemudian terjadi kendala, kesulitan, entah anak yang kurang perhatian, entah anak yang kurang ini bisa dicap bikin ribut di kelas. Apa yang siapa saja yang bisa diajak berkolaborasi membantu ibu dalam ini? Sudah pasti yang pertama bagi kelas. Kemudian menjadi kewenangan. Tapi saya juga biasanya selain dari itu saya bisa mencari solusi Dan biasanya anak-anak ya, tidak bisa diatur, ini bisa dikonsultasikan dengan wali kelas sebelum ibu kan ya, ibu tangani dulu di kelas kan, karena kita sebagai ibu kan harus bisa ini ya, untuk materi, untuk kesulitan di bidang materinya ibu bukan di bidang. Menurut saya pembelajaran ibu kemarin sudah cukup menarik dan bagus. Cuma mungkin ada sedikit yang kurang ibu ya, dari pengamatan saya. Ibu hanya menuliskan tujuan pembelajaran saja di ini ya, tanpa ini diberikan secara verbal sama anak-anak. Jadi saya mungkin agak ini ya, kenapa sudah ini, padahal ibu sudah tuliskan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti itu saja yang saya anggap sebenarnya tidak terlalu aneh sih, boleh juga kan ditulis di ini, tapi kan lebih baik kalau diucapkan tujuan pembelajarannya, bisa tuliskan dan diucapkan tidak. Jadi menurut saya mungkin sudah cukup itu. Terima kasih banyak.
Tadi Ibu sudah menceritakan rencana-rencana ke depannya. Kemudian mungkin nanti lain kali Ibu bisa gantian melihat saya di kelas, ya, supaya kita ada perbandingan. Ini yang dari saya sendiri kan, saya juga baru belajar, mungkin Ibu bisa menilai saya juga di kelas atau mengobservasi nanti di kelas. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sukses selalu untuk menciptakan anak-anak bangsa kita menjadi anak-anak yang cerdas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kemarin saya sudah diizinkan masuk di kelasnya Ibu untuk melakukan tahapan observasi. Ya. Jadi yang saya lihat itu sudah sangat luar biasa pada proses pembelajaran yang kemarin, dari tahapan per tahapan sudah dilakukan dengan baik dan anak-anak sangat antusias dalam belajar. Tapi ini kita boleh melanjutkan diskusi kita, Bu, ya. Setelah kita melakukan kemarin pra-observasi, kemudian observasi, maka saya sekarang meminta waktunya Ibu kembali untuk berbincang-bincang dengan saya, mendiskusikan tentang observasi yang kemarin. Ibu siap? Oke. Jadi perasaannya Ibu bagaimana ketika diobservasi, kemudian setelah diobservasi? Perasaan saya puasan tersendiri, Iya. Apa yang membuat puas? karena saya sudah Setelah melakukan percakapan pasca observasi, maka hal-hal yang saya dapat sampaikan di sini adalah tentang lembar catatan percakapan pasca observasi. Yang pertama, saat pelaksanaan pembelajaran, guru tidak memberikan secara verbal tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian pembelajaran sudah berpusat pada murid dan terjadi secara runtut, langkah per langkah. Topik percakapan dan catatan pada pasca observasi. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah sangat baik, runtut, langkah per langkah dari pendahuluan, inti, dan penutup. Hanya saja masih ada beberapa hal yang dilupakan, misalnya tujuan pembelajaran tidak dikemukakan secara eksplisit. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah guru akan memberitahukan tujuan pembelajaran sebelum kegiatan inti dilakukan secara eksplisit. Guru akan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Yang ketiga, guru akan memilih metode permainan untuk menghindari siswa dari rasa bosan. Yang keempat, guru akan menyelingi dengan bercerita di sela-sela mengerjakan tugas sehingga siswa merasa lebih senang. Yang terakhir adalah guru akan lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Demikianlah aksi nyata 2.3 tentang supervisi akademik dengan teknik coaching. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.